Hai anak-anak yang hebat, bertemu lagi dengan saya Ibu Rosita Manalu dalam tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi. Hari ini kita belajar muatan bahasa Indonesia dan SBDP kelas 3, yaitu membuat kartu pos dan kartu ucapan. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu memahami pengertian alat komunikasi dan contoh alat komunikasi tradisional dan modern, serta kartu pos dan kartu ucapan. Kedua, siswa mampu menjelaskan motif ragam hias pada karya seni rupa dan fungsi serta kegunaan kartu pos dan kartu ucapan. Yang ketiga, siswa mampu membuat kartu pos dan kartu ucapan. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses atau tindakan menyampaikan pesan. Alat komunikasi adalah semua media atau alat yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik informasi kepada satu orang ataupun kepada banyak orang. Alat komunikasi berdasarkan perkembangannya dibedakan menjadi dua, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Contoh alat komunikasi tradisional ada kentongan, lonceng, telepon kaleng, merpati pos, trompet keong, sinyal asap, telegraf, dan gong. Contoh alat komunikasi modern ada jaringan internet, telepon, koran, televisi, surat elektronik atau email, laptop, radio, smartphone atau handphone. Baik, coba perhatikan apa ini? Iya, ini adalah kartu pos. Yang ini adalah kartu ucapan. Ayo mengamati. Perhatikan kartu pos dan kartu ucapan di samping. Apakah gambar yang kalian lihat menarik dan indah? Ya, tentu saja. Apa saja hal yang dapat membuat gambarnya indah dan menarik? Ada warna-warni, ada bunga-bunga, ada hiasan. Selanjutnya, apakah kalian mengetahui unsur-unsur seni rupa yang terdapat pada gambar yang sedang kalian amati? Kemudian, apa saja motif-motif ragam hias yang ada pada karya seni rupa di samping? Mari kita melihat motif ragam hias pada karya seni rupa. Ada beberapa motif ragam hias yang bisa digunakan untuk menghias karya kerajinan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, motif realis. Motif realis merupakan motif yang dibuat berdasarkan bentuk-bentuk nyata yang ada di alam sekitar kita. Contohnya, bentuk tumbuhan, hewan, bebatuan, awan, bintang, matahari, dan pemandangan alam. Contohnya ini, seperti ini. Kemudian yang kedua, motif geometris. Motif geometris merupakan motif yang mempunyai bentuk teratur dan dapat diukur menggunakan alat ukur. Contohnya bentuk segi empat, segitiga, lingkaran, silinder, dan lain-lain. Mari kita melihat gambarnya. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga, motif dekoratif. Dekoratif adalah menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Bentuk-bentuk objek di alam disederhanakan dan dihias tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Misalnya, bunga dihias, tapi kesan tentang bunga harus masih tetap ada pada motif itu.
Contohnya seperti ini. Gambar kupu-kupu. Kupu-kupunya dihias, namun tetap saja kita bisa melihat motif kupu-kupunya. Kemudian yang keempat adalah motif abstrak. Motif abstrak merupakan motif yang tidak dikenali kembali objek asal yang digambarkan atau memang benar-benar abstrak karena tidak menggambarkan objek-objek yang terdapat dalam sekitar kita maupun objek hayalan gubahan objek alam serta tidak menggunakan unsur tulisan yang dapat dibaca. Ini contohnya. Oke, mari kita melihat yang pertama, kartu pos. Apa itu kartu pos? Kartu pos adalah selembar kertas tebal atau karton tipis berbentuk persegi panjang yang digunakan untuk menulis dan pengiriman tanpa amplop dan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan surat. Kartu pos pertama kali diterbitkan di Austria pada 1 Oktober 1869 dengan nama Korrespondenskarte. Kartu pos biasanya dikirimkan orang-orang saat berkunjung ke luar negeri sebagai kenang-kenangan yang menandai bahwa mereka telah berkunjung ke negara tersebut. Ini adalah contoh kartu pos. Yang kedua adalah kartu ucapan. Kartu ucapan sama artinya dengan greeting card, yaitu suatu tulisan yang berisi ucapan selamat atau doa kepada mereka yang sedang merayakan sesuatu atau mengalami sebuah momen spesial. Contohnya, kartu ucapan atas pencapaian atau keberhasilan seseorang. Kemudian, kartu ucapan untuk merayakan hari besar perayaan. Lalu, kartu ucapan terima kasih atas kebaikan atau bantuan orang lain. Selanjutnya, kartu ucapan atas kelahiran seorang bayi. Ini adalah contohnya. Kita lanjutkan. Contoh kartu pos. Nah, di dalam kartu pos itu hanya terdapat pengirim dan yang dituju. Sedangkan kartu ucapan, ini contohnya, kita bisa menghias selebaran gitu dan kita menghiasnya sedemikian rupa supaya dilihat lebih enak, lebih cantik, dan dituliskan langsung tujuan ucapan. Ayo berkreasi membuat kartu ucapan dan kartu pos. Kita siapkan alat dan bahan: kertas karton manila, pensil warna, lem, gunting, dan origami. Cara membuat: yang pertama, potong kertas karton sesuai kebutuhan. Kedua, hias bagian pinggir kertas yang telah dipotong. Boleh dengan cara digunting, boleh dibentuk, atau mungkin punya stiker. Boleh ditempel di bagian pinggir kertas karton yang sudah dipotong tadi. Kemudian nomor 3, tuliskan isi ucapan yang ingin kalian sampaikan. Nah, bagaimana? Sudah selesai? Oke, baik. Kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini, yang pertama, kita sudah belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi, di mana perkembangan teknologi komunikasi ini dibagi dua. Yang pertama, perkembangan teknologi komunikasi tradisional dan modern. Yang kedua, motif ragam hias yang dibedakan menjadi 4 motif. Dan yang ketiga, kita sudah mempraktekkan cara membuat kartu pos dan kartu ucapan. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa pada pembelajaran lainnya. Dadah!